Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amataro ashabal kahfi wa ma kanu alaihi minal kufri tula a'marihim qamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Al-ayah. Wal taja'u ilaihi kaifa qabilahum thumma a'azzahum wa akramahum faqala wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimali wa kaifa a'zama lahumul hurmata wa albasahumul mahabata wal khasyata hatta yaqulu li akramil khalqi sallallahu alaihi wasallama lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Apa Ustaz? Kenapa? Kenapa kayak belum ketemu? Bacanya hilang. Bacanya hilang. Amataro, bukankah kamu sudah melihat ashabal kahfi, orang-orang yang tergolong ke dalam ashabul kahfi, wa ma kanu alaihi minal kufri tula a'marihim, yang mereka itu padahal sepanjang umurnya berada di dalam kekafiran. Ashabul kahfi itu enggak Islam dari awal, Ustaz. Bahkan selama hidupnya mereka kafir. Qamu wa qalu, pada akhirnya mereka berontak. Karena tadinya ada kebijakan raja yang menetapkan bahwa orang-orang yang keluar dari kekafiran yang mengikuti agama Islam itu nanti akan diperangi oleh raja. Makanya sepanjang hidupnya mereka kafir. Mereka berontak melawan hukuman raja. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ardi. Tuhan kami adalah Tuhan yang mengurus langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Kami tidak akan menganggap ada Tuhan selainnya, selain Tuhan yang mengurus langit dan bumi. Wal taja'u ilaihi, dan mereka bersandar kepadanya. Kaifa qabilahum, tapi Allah menerima taubat mereka. Tumma a'azzahum, kemudian
Allah memuliakan mereka, mengagungkan mereka dan memuliakan mereka. A'azzahum wa akramahum, ya. Mengagungkan dan memuliakan mereka. Faqala, maka Allah berfirman, wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimali. Dan kami bulak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Wa kaifa a'zama lahumul hurmata. Dan bagaimana Allah memberikan kehormatan yang sangat agung kepada mereka. Wa albasahumul mahabata wal khasyata. Dan Allah berikan kepada mereka kehebatan dan sifat khasyah. Hatta yaqulu li akramil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, sallallahu alaihi wasallam. Lawit tola'ta alaihim. Kalau seandainya kamu melihat mereka, lawallaita minhum firaron. Kamu akan berpaling dari mereka. Walamuli'ta minhum. Dan kamu akan kabur dari mereka. Ru'ba, dalam keadaan takut. Diberikan sifat khosyah oleh Allah kepada Ashabul Kahfi, sehingga orang yang melihatnya nggak berani ngedeketin, takut aja bawaannya, segen. Segen apa segan? Segan, ya. Kalau segen jadi jelek, mah. Segen banget ngeliat dia. Tadinya kafir sepanjang umurnya, tapi begitu mereka bertobat, beriman kepada Allah, langsung diberikan kemuliaan sebegitu besarnya oleh Allah. Udah tuh, Ustaz, jelas. Selanjutnya, bal kaifa akroma kalban tabi'ahum. Bahkan bagaimana Allah memuliakan seekor anjing yang mengikuti mereka. Hatta dzakarahu fi kitabihil azizi marratin. Sehingga Allah menyebut anjing itu di dalam kitabnya yang mulia berkali-kali. Tumma ja'alahu ma'ahum fid dunya mahjuban. Kemudian Allah jadikan anjing itu bersama Ashabul Kahfi terjaga selama di dunia. Wa yudkhiluhu fil akhirati al jannata mukarraman. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga di akhirat nanti dalam keadaan yang mulia. Fahadha fadluhu ma'akal bin khutuwatin ma'aqomin arafuhu wa wahaduhu ayyaman ma'dudatan min ghairi ibadatin al khidmatin. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada anjing yang melangkahkan kakinya mengikuti sekelompok orang yang mengenal Allah dan mengesahkan Allah hanya beberapa hari, min ghairi ibadatin aw khidmatin, tanpa sempat mengerjakan ibadah atau berkhidmat kepada Allah. Fakaifa fadluhu ma'a abdihil mu'mini. Bagaimana keistimewaan anjing itu apabila mengikuti hambanya yang mukmin, alladzi khodamahu, yang selalu berkhidmat kepada Allah, wa wahadahu, dan selalu mengesahkan Allah, wa abadahu sab'ina sanatan, dan menyembah Allah selama 70 tahun. Anjing aja tiba ngikutin Ashabul Kahfi beberapa hari, diberikan kemuliaan dan sampai masuk surga. Bagaimana kalau kita ngikutin ulama yang setiap hari ibadah?
Anjing Bang Tony. Enggak ngatain itu mah. Kalau saya bilang Bang Tony anjing gitu. Makanya beruntung buat kita orang-orang yang sempat ketemu dengan ulama, ngikutin ulama, ngaji ke ulama, belajar sama ulama, dibimbing oleh ulama. Beruntung, anjing aja. Enggak ibadah, enggak anjing namanya anjing. Hah? Ngikutin doang. Itu aja dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tibang anjing. Apalagi Bang Imam. Yang penting benar-benar ngikutin Bang Imam. Apa mantap? Ya tapi ngikutinnya pas udah Islam. Pas Ashabul Kahfi menyatakan mereka beriman, kan dikejar-kejar sama raja tuh kan pasukannya. Anjing itu ngikutin Ashabul Kahfi. Sehingga ketika Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua, anjing itu jagain di depan. Timbang begitu doang, Ashabul Kahfi-nya juga belum sempat ibadah, baru bilang beriman doang. Apalagi kalau kita ngikutin ulama yang emang ketahuan setiap hari ibadah, setiap hari mengesahkan Allah, setiap hari berkhidmat kepada Allah. Ilok itu. Anjing aja dimasukkan oleh Allah ke surga, apalagi kita. Gitu. Yang emang kita juga ibadah. Gitu. Meskipun kadang-kadang kagak. Gitu. Gitu. Jadi jangan takut. Gitu. Insya Allah kalau, bahkan kan dulu kita pernah dengar ceritanya. Tuh. Ada seorang yang bader banget selama hidupnya. Begitu ditanya di dalam kuburnya gitu. Jawabannya cuma satu. Begitu ditanya, kamu pernah ibadah enggak? Enggak. Pernah ngaji enggak? Enggak. Dekat sama ulama? Enggak. Tapi saya pernah makan bareng sekali sama ulama. Itu aja selamat masih. Abang Tony. Gitu. Ya kayak gini contohnya. Anjing aja yang kagak ibadah tiba ngikutin Ashabul Kahfi selamat. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Apalagi kita. Udahnya kitanya ibadah ngikutin ulama juga kan gitu. Itu rojaknya di situ. Iya, ini bukti bahwa betapa luasnya rahmat Allah buat hambanya. Gitu. Anjing aja yang kagak ibadah, gitu. Masuk surga tibang gara-gara ngikutin Ashabul Kahfi. Apalagi kita, gitu. Yang masih sholat meskipun kadang-kadang, gitu kan. Insya Allah, kita mah yakin dah. Gitu. Begitu Bang Mak. Ntar sono ikutin aja udah. Apa? Komentar? Ngikutin aja udah. Insya Allah gitu. Buat kita mah asal kita masih ngikut ulama, masih nerima bimbingan ulama, insya Allah. Anjing aja sebegitu mulianya. Tibang gara-gara ngikutin Ashabul Kahfi, apalagi kita. Udah tuh. Walau asya sab'ina alfasanatin kana qasidan lil ubudiyati. Dan kalau orang alim itu, orang mukmin itu hidup 70.000 tahun, pasti dia selalu meniatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Ngikutin Ashabul Kahfi yang belum sempat ibadah aja tetap masuk surga, apalagi ngikutin ulama, ngikutin orang mukmin yang
Kalau mereka hidup 70.000 tahun, pasti isinya ibadah mulu. Gitu. Yang penting bener ngikutinnya. Gitu. Yang penting. Ya, bukan kadang-kadang kita ngikutinnya kalau pas lempengan cocok sama kita. Dan nggak cocok, kagak ngikutin. Kagak. Udah tuh, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Ya, belum. Ama sami'ta kaifa ataba Ibrahim alaihi salatu wassalamu fi du'aihi alal mujrimina bil halaki. Bukankah kamu pernah mendengar bagaimana Allah menegur Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Nabi Ibrahim mendoakan orang yang melakukan perbuatan maksiat agar mereka celaka. Gimana Budin? Jadi Nabi Ibrahim itu julukannya kan makhluk yang paling memiliki sifat kasih sayang kepada orang lain. Tapi beliau kalau ngeliat orang yang maksiat itu gede banget. Langsung didoain, ya Allah bikin orang itu celaka. Kayak sesat diri kan, begitu dia. Kalau khutbah begitu, Allahumma ahlikil. Lu ngedoain orang celaka mulu. Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah gara-gara ngedoain orang yang maksiat agar mereka celaka. Sampai Allah tegur. Ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim. Saya ini lebih sayang kepada hamba saya dibanding kamu. Ihbit, udah antepin. Fala'allahum yatubuna wa yarji'una. Kan bisa jadi mereka nanti bertobat. Jangan isik-isik ngeliat orang maksiat didoain biar celaka. Apa Mudin? Jangan, udah. Antepin aja dulu, kan bisa jadi mereka tobat nantinya, jadi orang bener. Atau kalaupun mereka nggak sempet, kan bisa jadi ntar ngelahirin anak keturunannya jadi orang bener, jadi orang soleh, kan begitu. Atau kalaupun istilahnya mereka belum sempat tobat dan gak punya keturunan yang soleh, bisa jadi nanti di akhirat diampunin dosanya oleh Allah. Kan bisa jadi. Hah? Iya, itu mah hak Allah. Orang hambanya mau diampunin ya terserah Allah, mau disiksa ya terserah Allah. Kan gitu. Nah kita kalau ngeliat orang begitu jangan disumpahin mulu. Isik-isik nyumpahin orang. Isik-isik nyumpahin orang. Apa Mang Haji? Kadang-kadang ada aja begitu. Yang merasa udah bener banget. Ngeliat orang maksiat dikit disumpahin. Didoain biar celaka. Nabi Ibrahim aja ditegur sama Allah. Gara-gara sering doain celaka. Udah antepin aja. Bisa jadi ntar mereka bertobat kan begitu. Fala'allahum yatubuna wa yarji'un. Buat yang sekarang masih badar, jangan pesimis. Bisa jadi nanti kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Jadi orang benar kan gitu. Pokoknya jangan gampang nyumpahin orang yang maksiat. Jangan gampang mendoakan yang buruk-buruk buat orang yang masih badar. Jangan. Udah. Kita doain aja biar mereka diberikan taufik oleh Allah, biar taubat. Udah itu aja. Karena belakangan banyak yang begitu. Ustadz-ustadz, kiai-kiai, doanya. Nabi Ibrahim aja ditegur oleh Allah.
Wa kaifa ataba Musa alaihi salatu wassalamu fi amri Qaruna. Dan bagaimana Allah menegur Nabi Musa alaihi salatu wassalam fi amri Qaruna, tentang pribadi Qarun. Nabi Musa juga sama. Udah saking gedegnya sama Qarun sampai didoain biar celaka. Faqala, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, istaghotha bika Qarunu falam tugithu. Qarun meminta pertolongan kepadamu, falam tugithu. Tapi kamu tidak mau menolongnya, malah didoain biar celaka. Qarun itu kan sejarahnya seorang ahli kimia sampai bisa menciptakan emas. Sampai emasnya udah nggak kehitung banyaknya. Gembok gudangnya aja dari emas. Tapi nggak mau ngeluarin zakat dan memerangi Nabi Musa. Itu aja, itu Nabi Musa doain celaka buat Qarun masih ditegur oleh Allah. Dia minta tolong kepadamu, kamu tidak menolongnya. Fawa'izzati lau istaghotha bi la'aghothuhu wa afautu anhu. Demi keagunganku, kalau seandainya dia minta tolong kepadaku, pasti aku akan menolongnya dan akan aku maafkan kesalahannya. Itu Qarun yang kita hafal benar kisahnya. Sayang minta tolongnya sama Nabi Musa. Sama kayak Fir'aun juga ceritanya. Kan Fir'aun begitu ceritanya. Ketika udah mau tenggelam, dia mau ngucap ikrar bahwa dia beriman kepada Allah, langsung disumpel pakai lumpur mulutnya sama malaikat Jibril. Saking kagak relanya kalau Fir'aun sampai masuk Islam begitu. Malaikat Jibril ditegur oleh Allah. Kalau seandainya saat itu dia sempat mengucapkan ikrarnya bahwa dia beriman, aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu Fir'aun. Jibril sampai diomelin. Apa Bang? Gimana Bang Jamang? Begitu ya. Apalagi tibang orang kampung kita yang tetap ibadah meskipun rada badar tapi masih ibadah. Gitu. Yang kayak Fir'aun, yang kayak Qarun aja masih dikasih kesempatan oleh Allah. Gimana Oruk? Pede aja dong Oruk, pede. Fir'aun sama Qarun masih bisa dimaafin sama Allah, apalagi tibang kita. Sebader-badernya kita kan kagak pernah ada yang ngaku Tuhan. Ada nggak yang ngaku Tuhan di sini? Banyak. Kalau Fir'aun kan saking sombongnya sampai ngaku Tuhan gitu. Yang segitu aja masih dibuka kesempatannya oleh Allah. Cuma sayangnya waktu itu malaikat Jibril gemes, agak rela kalau Fir'aun beriman. Sampai disumpel mulutnya, nggak bisa ikrar dah. Gitu. Kiai naben Kiai? Belum? Pak Ketua kali? Cukup? Ini contoh-contoh betapa luasnya rahmat Allah. Gitu. Makanya kita nggak usah terlalu takut juga. Dosa saya banyak banget ini. Tetap insya Allah masih diampuni oleh Allah, dimaafkan. Yang kayak Fir'aun aja, yang kayak Qarun aja masih dimaafin. Apalagi tibang kayak Bang Heri. Udah tuh, jelas. Wa kaifa ataba Yunus alaihi salamu fi sya'ni qaumihi. Dan bagaimana Allah menegur Nabi Yunus alaihi salam tentang kaumnya. Bi annaka tahzanu ala syajarati yaqtinin. Anbattuha fi sa'atin wa aibastuha fi sa'atin. Wala tahzanu ala mi'ati alfin aw yaziduna. Thumma kaifa qabila udrohum wa sarafa adzabahul azima anhum ba'dama adallahum. Allah menegur Nabi Yunus alaihi salam
kenapa kamu bersedih atas kejadian yang menimpa pohon yaktin? Padahal aku bisa saja menumbuhkan pohon itu dalam satu saat, dan aku bisa membuat pohon itu mati dalam satu saat. Tapi kamu tidak bersedih atas 100.000 kaummu. Malah ditinggal pergi, malah ngambek. Ngambek kan. Gara-gara ngambek sampai ditelan paus kan gitu, ikan nun. Pohon yaktin ditangisin. Giliran umatnya yang 100.000 orang kagak ditangisin pisan. Malah tinggal pergi, ngambek. Begitu Ustaz, makanya jadi Ustaz jangan ambekan. Tetap. Udah biarin dah, jamaah mau lagu apa kek, yang penting mereka selamat begitu. Kita sebagai guru kudu sabar-sabar. Jangan sampai ngambek kayak Nabi Yunus. 100.000 orang kaumnya ditinggal. Tumma kaifa qabila udrohum, dan bagaimana Allah menerima permohonan maaf mereka ketika kaumnya merasa bersalah kepada Nabi Yunus, minta maaf, diterima permohonan maafnya. Wa sarafa 'adzabahul 'azima anhum, dan Allah menahan siksaannya yang amat besar dari mereka. Kagak jadi disiksanya, ditimpain musibahnya nggak jadi. Ba'dama adallahum, setelah mereka sesat sebelumnya. Tapi begitu minta maaf kepada Allah, minta ampun, diterima permohonan ampunnya. Dan nggak jadi ditimpakan musibah. Udah tuh. Thumma kaifa ataba sayyidal mursalina sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'ina wasallam. Kemudian bagaimana Allah menegur pemimpin para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'ina wasallam fi ma ruwiya, sebagaimana yang diriwayatkan annahu dakhala min babi Bani Syaibah fara'a qauman yadhakuna faqala lima tadhakuna la arakum tadhakuna. Bahwasanya Nabi Muhammad pernah masuk dari pintu Bani Syaibah. Kemudian beliau melihat ada sekelompok orang yang sedang tertawa, ngumpul, bercanda, bebodoran, sampai tawa-tawa. Faqala, Rasulullah bertanya kepada mereka, lima tadhakuna, kenapa kalian tertawa? La arakum tadhakuna, aku tidak ingin melihat kalian sering tertawa. Jangan bercanda mulu apa? Bahasa kitanya begitu, ngomelnya. Lu bercanda mulu, asal ngumpul bercanda. Bahasa kitanya Bang Tony begitu, negornya. Hatta idza kana indal hajari roja'a ilaihimul qahqari. Faqala ja'ani Jibrilu alaihi salamu. Faqala ya Muhammad, innallaha ta'ala yaqulu laka lima tuqannitu ibadi min rahmati. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampai ketika Rasulullah tiba di Hajar Aswad, beliau menghentikan langkahnya dan mundur. Faqala, maka beliau bersabda, ja'ani Jibrilu alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman untukmu, berpesan kepadamu, lima tuqannitu ibadi min rahmati, kenapa kamu membuat hambaku putus asa dari rahmatku? Udah biarin, lagi bercanda, lagi seneng dia,
lagi mengharapkan rahmat Allah. Jangan diomelin, jangan dibikin putus asa. Jangan ditakut-takutin mulu. Apa? Tawa-tawa aja. Bercanda-bercanda aja. Ada waktu-waktunya yang penting. Jangan sampai lagi zikir, lagi bercanda gitu ya. Ada waktu-waktunya. Benar-benar serius buat gitu. Kayak Bang Arif noh, Romana kalau ngumpul pengen bahas agama aja, nguat hadis gitu. Bacain ayat, udah bercanda aja. Lagi menikmati rahmat Allah gitu. Apa? Bagaimana? Romana sampai ngumpul ngopi serius, kagak ada bercandanya pisan. Apa bro? Itu nggak jadi masalah ya udah, bercanda aja udah. Jangan sampai di rumah pusing, di majlis pusing. Apa Ustaz? Kagak senangnya rumahnya hidup. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ingatkan hambaku bahwasanya aku zat yang maha memberikan ampunan, lagi maha penyayang. Udah. Bercanda nggak jadi masalah, bercanda. Tawa ya silakan aja. Rasul aja ditegur sama Allah begitu. Udah biarin. Sahabat lagi bertawa, lagi bercanda, udah biarin. Lagi merasakan besarnya rahmat Allah. Abu Ustaz. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Berdasarkan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhama bil 'abdi minal walidati syafiqati biwaladiha." Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding seorang ibu yang menyayangi anaknya. Ibu pasti sayang sama anaknya. Tapi Allah sayangnya lebih besar kepada hambanya dibanding ibu itu. Udah tuh, jelas. Jadi kalau dengar-dengar cerita begini, enak, kenapa ya? Gitu. Nggak usah takut Bang Heri. Anjing aja tadi masuk surga, anjing gitu kan. Wa fil khabaril masyhuri anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmatin fawahidatun minha qassamaha bainal jinni wal insi wal bahaimi fabiha yata'atufuna wa biha yatarohamuna waddakhara minha tis'atan wa tis'ina li nafsihi liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamati. Dan di dalam khabar yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Fawahidatun minha, maka yang satu dari 100 rahmat itu qassamaha bainal jinni wal insi wal bahaimi. Allah bagi-bagikan di antara bangsa jin, manusia dan binatang-binatang. Fabiha yata'atufuna wa biha yatarohamuna. Maka dengan satu rahmat itu, mereka saling mengasihi dan mereka saling menyayangi. Waddakhara minha tis'atan wa tis'ina li nafsihi. Dan Allah simpan 99 rahmat lainnya untuk dirinya. Liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamati. Agar nanti Allah berikan rahmat itu kepada hambanya pada hari kiamat. Satunya diberikan sekarang. Nah, yang 99-nya disimpan buat nanti. Aku mantap. Wa id
Qad a'taqallahu ta'ala minar rahmatil wahidati kulla hadhil atayal karimatil azizati min ma'rifatihi subhanahu wa ta'ala wal kauni min hadhil ummatil marhumati thumma ma'rifatis sunnati wal jama'ati ila sa'iri ma ladaika minan ni'amiz zahirati wal batinati famarjuun min fadlihi wa karomihi an yutimma dhalika. Wa idh qad a'taqallahu ta'ala, dan jika dari satu rahmat yang Allah berikan kepadamu saat ini, kullahadhil atayal karimatil azizati, kamu sudah mendapatkan begitu besar anugerah yang mulia, yang agung. Min ma'rifatihi subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berupa makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kauni min hadhil ummatil marhumati. Dan beberapa kondisi yang diterima oleh umat yang paling disayang ini. Tumma ma'rifatis sunnati wal jama'ati. Kemudian kamu bisa mengenal as-sunnati wal jama'ah. Ila sa'iri ma ladaika minan ni'amiz zahirati wal batinati. Sampai seluruh apa yang kamu terima dari nikmat-nikmat baik yang zahir maupun yang batin. Famarjuun min fadlihi wa karomihi an yutimma dhalika. Maka sangat bisa diharapkan bahwa Allah menyempurnakan karunia-Nya dan anugerahnya itu kepadamu nanti di akhirat. Satu rahmat aja yang kita terima di dunia, kita udah merasakan berbagai macam anugerah kayak gini, enaknya. Apa? Pemantap. Nanti Kiai, pas di akhirat. Berbagai macam kenikmatan kita udah rasakan sekarang, baik yang zahir maupun yang batin. Itu baru satu. Bagaimana kalau yang 99-nya diberikan nanti? Makanya jangan putus asa, Moro. Gitu. Meskipun sekarang kita masih banyak dosa, udah. Segitu aja. Gitu. Dengan satu rahmat Allah kita minta ampun masih diampunin. Kita istighfar masih dimaafkan. Dosa-dosa kita. Apalagi kalau 99-nya diberikan kepada kita. Makanya lagi-lagi buat kita kalau ada orang yang masih bader, jangan langsung diponis, oh neraka lu, neraka lu. Jangan. Dengan satu rahmatnya aja kalau dia tobat langsung diterima tobat. Apalagi nanti yang 99-nya diberikan. Begitu Moro. Jangan suka memponis orang makanya. Fa inna man bada'a bil ihsani fa alaihil itmamu. Maka sesungguhnya zat yang mengawali ihsannya kepada hambanya, maka dia pun akan menyempurnakan ihsan itu. Kalau sekarang dikasih rahmatnya, apalagi nanti. Bahkan diberikan yang lebih sempurna lagi. Wa yaj'alu laka min tis'in wa tis'ina rahmatan lakal hazzul wafiro. Dan Allah jadikan untukmu dari 99 rahmatnya sebagai jatah yang amat besar. Anugerah yang amat besar. Nas'alullaha ta'ala an la yukhayyiba amalana min fadlihil azimi bifadlihi. Kita mohon kepada Allah agar Allah tidak menyia-nyiakan harapan kita dari anugerahnya yang amat besar.
dengan sifatnya yang maha memberi anugerah. Innahus sayyidul karimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha pemurah. Al-Jawadur Rahimu. Dat yang maha dermawan lagi maha mengasihi. Udah. Lah. Udah masuk bab baru ini. Baru setengah 2. Terusin. Mau Kiai, terusin Kiai. Jelas itu. Ustaz Satiri nggak nambahin. Bang Budin, cukup. Pak Mang Joman, Pak Ketua kali, cukup. Kiai. Itu beberapa gambaran betapa luasnya rahmat Allah. Meskipun sekarang kita masih bader, jangan putus asa. Ampunan Allah dan rahmatnya amat luas. Kalau kita mau tobat, pasti diterima tobat kita. Kalau kita mohon ampun, pasti diampuni dosa-dosa kita. Jangan putus asa. Al-aslu talit fi dzikri ma wa'ada wa au'ada fil ma'adi. Dasar yang ketiga menyebutkan tentang apa yang Allah janjikan dan ancaman-ancaman yang Allah berikan fil ma'adi. Di akhirat kelak. Falnalkur fi dzalikal ahwalal arba'ata. Al-mauta wal qabra wal qiyamata wal jannata wan naro. Wa ma fi kulli maqamin minha minal khatari lil muti'ina wal 'asina wal muqassirina wal mujtahidina. Maka mari kita ingat kembali yang demikian itu dalam 4 kondisi, 4 hal. Yang pertama, kematian. Kedua, kubur, yang berkaitan dengan kubur. Dan hari kiamat, serta surga dan neraka. Dan apa yang terdapat di dalam tingkatan-tingkatan darinya, dari berbagai macam kekhawatiran bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang maksiat, orang-orang yang malas dan orang-orang yang rajin. Muqassirin orang malas. Mujtahidin orang yang rajin. Orang yang semangat ibadahnya. Ammal mautu, adapun kondisi ketika kematian, fa'alkuru fihi hala rajulaini. Maka aku akan menyebutkan di dalamnya kondisi tentang 2 orang. Kondisi 2 orang. Ahaduhuma, yang pertama, kisah yang pertama, marwiya an ibri syubrumah, apa yang diriwayatkan dari Ibni Syubrumah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, dakhaltu ma'asy-sya'bi ala rajulin maridin na'uduhu wa huwa lima bihi. Aku pernah masuk ke rumah seseorang yang sedang sakit bersama Imam Asy-Sya'bi. Kami menjenguk orang itu dan dia dalam kondisi yang sangat parah. Wa indahu rajulun yulaqinuhu. Dan di sisinya ada seseorang yang sedang mentalkinkan dirinya. Mentalkin dirinya. La ilaha illallah. Karena udah parah sakitnya, udah sekarat, lagi ditalkin la ilaha illallah. Faqala Sya'bi, maka Imam Asy-Sya'bi berkata, urfuk bihi. Bersikap lembutlah kepadanya. Udah tuh. Fatakallamal maridu,
Maka orang yang sakit itu berkata, waqala, dan orang yang sakit itu berbicara dan berkata, in tulaqini aw lam tulaqini fa inni la ada'uha. Mau kamu talkin atau tidak kamu talkinkan, aku tidak akan meninggalkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah. Tsumma qara'a, kemudian orang yang sakit itu membaca wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan Allah berikan kepada orang-orang mukmin kalimat taqwa, kalimat la ilaha illallah. Allah masukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati orang-orang mukmin. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan kalimat itu berhak dimiliki oleh orang mukmin dan juga keluarganya. Udah. Udah situ, susah sendiri. Paham udah? Ya, Yai. Yang orang baca la ilaha illallah, ada orang baca la ilaha illallah, ada juga yang kagak baca la ilaha illallah. Makanya ini di sini ketika Imam Ibni Syubrumah menjenguk orang yang lagi sekarat gitu, dan dia lihat di sampingnya ada yang lagi mentalkinkan kalimat la ilaha illallah gitu. Seketika itu orang yang sakit bilang, mau ditalkinin ge, mau kagak ditalkinin ge gitu. Kalimat itu sudah tertanam di hati saya. Maka dia bilang wa alzamahum kalimat taqwa. Allah memasukkan kalimat la ilaha illallah ke hati semua orang mukmin. Apalagi yang emang sering ngucap la ilaha illallah, yang kagak ngucap aja tetap selama dia beriman diberikan kalimat la ilaha illallah ke dalam hatinya. Begitu Kiai. Sampai kan kemarin waktu kita baca kitab Al-Majalisus Saniyah kan begitu. Ada orang meninggal gitu. Pas di kuburan diperiksa malaikat, tangannya nggak ada kebaikannya, kakinya nggak ada kebaikannya, seluruh tubuhnya nggak ada kebaikannya. Cuma ada kalimat la ilaha illallah lagi gandulan di lak-lakannya. Itu belum masuk ke hati acan-acan, baru dilak-lakan gitu. Itu aja masih selamat kan gitu. Begitu Kiai. Selama dia beriman, mau dia sering baca la ilaha illallah, mau kagak pisan, tetap kalimat la ilaha illallah sudah tertanam di hatinya. Begitu Kiai. Ya di wilayah saya kan ada ada sholat tuh. Ada sholat namanya dah. Nah, ya banyak orang begitu. Yang penting kagak gedeg sama kiai, udah. Iya kan tadi, makanya saya bilang kita jangan sampai memvonis seseorang celaka. Meskipun kita lihat dia selama hidupnya rumahnya kagak sholat pisan gitu ya. Jangankan masih manusia, tadi anjing aja gitu. Masih selamat. Masih dimasukin surga sama Allah. Penyebabnya satu, tiba ngikutin ulama doang. Gitu. Makanya nggak apa-apa dah. Gitu. Yang penting jangan gedeg sama kiai, udah cukup. Gitu. Ini mau udah ngaji kagak, sholat kagak sama kiai, gedeg banget rohannya. Gitu. Yang penting masih cinta sama ulama, cinta sama majlis. Gitu. Biarin dah orang-orang masih bisa ngaji, yang penting jangan gedeg. Gitu. Dianya nggak ngaji, tapi yang penting jangan gedeg sama majlis, udah gitu. Yang penting jangan gede sama kiai, udah. Begitu Kiai.
Kalau masalah nanti di sononya bagaimana, kita serahkan sama Allah. Gitu. Selama dia masih beriman kepada Allah, masih ngakuin Allah sebagai Tuhannya, gitu. Meskipun romana dia kagak sholat pisan, udah kita serahkan aja sama Allah. Terserah Allah itu mak mau diapain kek. Gitu. Jangan kita vonis bahwa orang itu celaka, jangan. Karena tadi rahmat Allah amat luas. Anjing aja yang kagak ibadah, tibang gara-gara ngikutin Ashabul Kahfi, dimaafin dah. Dimasukkan ke surga oleh Allah. Apalagi manusia. Yang penting tadi, yang penting jangan gedeg aja sama kiai, udah. Apa Bang Heri? Gitu. Mau yang sering ucap la ilaha illallah. Ini sampai orang yang lagi sakit udah sekarat sampai ngomong. Nggak ada ngaruhnya mau ditalkin atau nggak ditalkin, tetap kalimat itu sudah meresap di hati saya. Dan Allah yang meletakkan kalimat itu di hati saya. Itu wa alzamahum kalimat taqwa. Begitu. Amor. Bukan urusan kita dah itu, Mak. Masalah orang itu celaka atau enggak nantinya, itu pun terserah Allah. Gitu. Meskipun kita lihat selama di dunianya, romana sama sholat juga ogah, sama ngaji kagak pernah. Gitu. Udah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan kepadamu. Ambil aja, ambil. Faqala Sya'bi, maka Imam Asy-Sya'bi berkata, alhamdulillahilladzi najja sahibana. Segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan sahabat kita. Udah. Wal akharu, dan kisah tandingannya. Mahukia, apa yang dihikayatkan, anna tilmidan lil Fudail bin Iyad, bahwasanya seorang murid Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad kan salah satu ulama terkenal ya. Ini ada muridnya. Hadarathul wafatu, muridnya itu sedang sekarat. Fadakhala alaihil Fudailu, maka Imam Fudail bin Iyad menghampirinya. Masuk ke rumahnya, wajalasa inda ra'sihi, dan duduk di samping kepalanya. Wa qara'a surata Yasin, dan Imam Fudail membaca surah Yasin. Surah Yasin. Karena memang ada perintahnya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Apabila seseorang sedang sekarat, bacain Yasin. Atau juga ma min mayitin yuqra'u alaihi Yasin illa hawanallahu alaihi. Apabila seseorang yang sedang sekarat dibacakan Yasin di sisinya, pasti akan diringankan kematiannya. Banyak dah. Apalagi kalau buat yang masih hidup mah. Udah. Faqala, maka muridnya itu berkata, ya Ustadz, la taqra. Wahai Tuan Guru, udah nggak usah baca. Fasakata. Imam Fudail bin Iyad diem dah. Habis muridnya ngelarang. Tumma laqonahu, kemudian Imam Fudail bin Iyad mentalkinnya. Faqala qul la ilaha illallah. Maka Imam Fudail berkata, ayo baca la ilaha illallah. Lalu bahasa orang kapnya, ayo bang, nyebut bang, nyebut. But. Faqala, maka muridnya itu berkata, la aquluha, saya tidak akan mengucapkan kalimat itu. Li'anni minha bari'un, karena aku sudah terlepas dari kalimat itu.
Wa mata ala dzalika, dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi terlepas dari kalimat la ilaha illallah. Padahal muridnya Imam Fudail bin Iyad. Habis juga lagi ditakutin lagi nih. Hah? Tandingannya. Makanya kan saya bilang tandingan ya Ustaz. Gitu. Kalau tadi kan namanya orang mukmin tidak akan terlepas kalimat la ilaha illallah dari hatinya. Kan gitu. Ini tandingannya makanya ceritanya. Pada khalal Fudail manzilahu, maka Imam Fudail masuk ke dalam rumahnya. Wa ja'ala yabki arba'ina yauman. Maka Imam Fudail menangis selama 40 hari. Lam yakhruj minal baiti. Tidak pernah keluar dari rumahnya selama 40 hari. Menangisi kematian muridnya yang mati dalam keadaan sul khotimah. Tumma ra'ahu fin naumi. Kemudian Imam Fudail bertemu dengannya dalam mimpi. Wa huwa yushabu ila jahannama. Dan muridnya itu dilemparin ke neraka jahanam. Faqala, maka Imam Fudail bertanya kepadanya, bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifata minka wa kunta a'lama talamidati. Sebabnya apa Allah mencabut makrifat dari hatimu, padahal kamu merupakan muridku yang paling alim. Apa Mak? Itu yang paling alim Mak. Qala, muridnya menjawab, bitalatati asya'a. Penyebabnya 3 hal. Awaluha, yang pertama, an-namimah. Saya suka jadi provokator. Provokator. Ada di sini yang jadi provokator. Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu laka. Saya ngomong kepada sahabat beda sama omongan saya kepada engkau Tuan Guru. Apa Ustaz? Dia suka ngaduin murid yang lain sama gurunya. Si Anu guru, mana lagunya sengke buat begitu. Ngaduin murid yang lain. Ada di sini begitu. Jangan apa Ustaz? Yang mana orang? Ini kelar zikir jadi ngadu sama gurunya. Oh tadi pas zikir si Anu tidur guru gitu. Apaan? Itu penyebabnya. Kenapa akhirnya murid yang paling alimnya itu meninggal dalam keadaan sul khotimah? Karena dia jadi suka namimah, ngadu domba. Suka ngaduin murid yang lain ke gurunya. Watani al-hasada. Yang kedua sifat hasad. Hasad tu ashabi. Saya dengki sama sahabat-sahabat saya. Kagak seneng kalau sahabatnya pada sukses. Ada di sini punya hasad. Jangan sampai. Kagak seneng kalau murid yang lain dapat perhatian gurunya, kagak seneng. Jadi sukses gitu. Kagak seneng. Hasad tu ashabi. Saya hasud sama sahabat-sahabat saya. Watal itu yang ketiga, kana bi illatun. Saya dulu punya penyakit. Faji'tu ilat tabibi fasa'altuhu anha. Maka saya datang ke seorang dokter. Saya tanya tentang penyakit saya. Qala dokter itu berkata, tashrabu fi kulli sanatin qodhan min khamrin. Ini kalau kamu pengen sembuh, setiap tahun kamu minum khamr segelas aja. Jangan banyak-banyak dah, setiap tahun segelas aja sekali. Kalau pengen sembuh, dokternya juga gila lagi ngajarinnya. Kalau pengen sembuh, minum khamr ya.
Nggak usah banyak-banyak, segelas aja setahun. Gitu. Setahun sekali minum segelas, begitu Bang Heri. Kagak setiap hari enggak. Setahun sekali minum khamr segelas. Kodohan itu seloki dah, seloki. Kalau segelas mau banyakkan lagi, seloki dah. Fa'in lam taf'al tabqa bikal illatu. Jika kamu tidak mengerjakan itu, maka penyakit kamu akan awet. Kamu nggak akan sembuh. Fakuntu asyrabuhu, maka ujung-ujungnya aku meminum itu. Itu penyebabnya. 3 hal yang menyebabkan muridnya Imam Fudail bin Iyad yang padahal murid paling alim meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama suka ngadu, namimah. Yang kedua punya sifat hasad. Yang ketiga membiasakan dirinya minum khamr. Na'udzubillahi min sakhotihi alladzi la taqata lana bihi. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya yang kita semua ini tidak mampu menerimanya. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin Kiai kali? Ustaz, cukup. Thumma al-quru jam 2. Kita hadiahkan pahala dari ta'lim kita pada malam hari ini kepada semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.